Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang masalah anak setelah dewasa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Masalah anak ini memang tidak ada habisnya dibahas Pak Paul ya, karena masalahnya juga bisa terjadi pada anak-anak ketika masih kecil maupun setelah dewasa. Tapi memang biasanya masalah ini nampak dengan jelas itu setelah anak-anak itu mulai menjadi besar Pak Paul ya. Tetapi sejak kecil pun itu sudah kelihatan bahwa ada anak-anak yang memberontak dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Paul? Kok anak ini yang sudah dididik dengan baik tetap masih bisa berontak? Hidup memang tidak lepas dari persoalan Pak Gunawan. Pada masa anak kecil ada persoalannya ya. Setelah anak besar ada persoalan sendiri. Nah jadi memang inilah yang kita mesti juga hadapi dalam hidup kita. Ada anak-anak yang telah kita besarkan dengan baik dalam takut akan Tuhan, akhirnya setelah dewasa bermasalah sehingga kita harus juga menanggung masalah tersebut. Nah ada seorang tokoh Alkitab yang mesti menghadapi persoalan hidup yang timbul setelah anak dewasa. Namanya adalah Yakub. 10 anak lelakinya berkomplot untuk pada awalnya membunuh adik kecilnya yang bernama Yusuf. Akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Sebagai gantinya mereka menjualnya sebagai budak, dan Yusuf pun harus hidup menderita selama bertahun-tahun sebelum akhirnya disatukan kembali dengan ayahnya. Nah jadi kita mau telisik kehidupan anak Tuhan yang bernama Yakub dan juga putra-putranya dan menimba beberapa pelajaran. Iya, memang kalau kita melihat kehidupan Yakub ini Pak Paul, sejak awalnya memang kita melihat banyak kebohongan, kecurangan yang dia lakukan, dan pada masa tuanya dia harus menuai apa yang dia tabur itu rupanya Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang inilah hal pertama yang kita bisa petik dari kehidupan Yakub. Persoalan yang ditabur pada masa anak kecil akhirnya harus dituai pada masa anak dewasa. Yakub sebagaimana kita tahu tidak mencintai ibu ke-10 anak laki-lakinya, yaitu Leah. Dia hanya mengasihi ibu kedua putra bungsunya, yaitu Rahel. Nah sayangnya, dia meneruskan ketidakcintaan itu kepada anak-anaknya. Ia memperlakukan baik Yusuf maupun Benyamin berbeda dari ke-10 putranya yang lain. Nah alhasil, ke-10 putranya mengembangkan kepahitan dan dendam yang dia lampiaskan kepada si adik kecil Yusuf yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia ini yang menjadi korban ya Pak Gunawan. Jadi kita ini sebagai orang tua wajib membesarkan anak dengan penuh kasih. Ya, kita ini tidak boleh membeda-bedakan anak, apalagi meninggi-ninggikan anak di depan adik atau kakaknya. Perlakuan khusus yang kita berikan kepada anak berpotensi menimbulkan sakit hati dan tidak jarang kebencian dalam hati anak yang lain. Jadi sedapatnya jangan kaitkan kasih kepada anak dengan apa yang anak berikan kepada orang tua. Jangan sampai kita melimpahkan kasih dan penghargaan kepada anak yang berprestasi tinggi, sedang kepada yang tidak, kita jarang memberinya pujian atau penghargaan. Apakah itu berarti bahwa hal ini tidak akan terjadi kalau anak itu tunggal gitu Pak Paul? Memang kemungkinannya dia sedikit lebih kecil karena kan memang tidak ada adik atau kakaknya sehingga dia tidak ada perbandingannya. Tapi sudah tentu karena kita ini tidak sempurna anak tunggal pun bisa mengembangkan masalah-masalah yang lain. Misalnya kalau kita hati-hati, orang tua itu bisa memang akhirnya selalu fokus kepada anak tunggal, memberikan semua yang diinginkannya, sehingga akhirnya anak ini setelah besar menjadi anak yang egois. Tapi saya mau mengingatkan bahwa ini tidak terjadi pada setiap anak tunggal. Tidak, ada banyak anak-anak tunggal yang juga bertumbuh besar menjadi anak-anak yang baik. Tapi poinnya adalah apa yang kita tabur Pak Gunawan pada masa anak kecil akhirnya harus dituai pada masa anak dewasa. Ya tapi kan itu di luar
kesadaran atau pengetahuan dari Yakub bahwa sebenarnya dengan dia memperlakukan istimewa terhadap Yusuf itu menimbulkan iri hati kepada saudara-saudara yang lain. Betul, saya yakin ya nggak menyadari ya bahwa dampak perbuatannya itu tuh akan berbuntut begitu panjang dan begitu berbahaya, sehingga akhirnya ya anaknya itu dijual menjadi seorang budak oleh anak-anaknya yang lain. Nah, memang ya dia nggak menyadarinya, tapi memang kesalahannya yang terbesar adalah dia itu tuh membedakan anak-anak karena ya dia nggak mencintai ibu dari ke-10 anaknya yang pertama itu. Dia hanya mencintai ibu dari kedua anaknya yang berikutnya itu Rahel. Nah, kecintaannya kepada si orang tua itu tuh dia teruskan kepada anak-anaknya, sehingga ke-10 anak-anaknya itu rupanya sejak kecil nggak merasakan papa menyayangi mereka. Dan akhirnya setelah besar, yang timbul dalam hati mereka bukan saja pemberontakan tapi kebencian. Dan untuk melampiaskannya mereka memilih untuk melukai anak yang dikasihi oleh papanya. Sebab dengan melukai anak ini, mereka tahu mereka dapat melukai hati bapaknya. Ya, tapi kalau kita mau melihat sejarah dari Yakub sendiri, Pak Boleh, kan Yakub ini lebih dikasihi oleh ibunya, sedang saudaranya itu lebih dikasihi oleh ayahnya, gitu Pak Boleh. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau Pak Gunawan berkata apakah mungkin ya ada kaitannya dengan latar belakangnya sendiri, ya saya kira iya ada. Sebab keluarganya memang ya terbelah. Bapaknya Ishak mengasihi kakaknya Ishak, sedangkan ibunya Ribeka lebih mengasihi dirinya. Jadi memang mungkin ya itu ada pengaruhnya. Dia itu tuh hidup dalam rumah tangga yang terbelah. Nah, makanya setelah dia besar, ya dia itu menikah dan memang dijebak oleh mertuanya harus menikahi kakak istrinya. Nah, dia memang nggak suka, dia nggak mau. Nah, udah dah. Bukan saja dia nggak mengasihi Lea, dia juga nggak mengasihi anak-anaknya yang lain. Nah, jadi akhirnya dia harus menanggung sebuah akibat yang begitu parah. Maka kita sebagai orang tua mesti ya memperhatikan bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Nah, poin yang pertama tadi saya tekankan, kita harus membesarkan dengan penuh kasih. Yang kedua, harus juga dengan penuh disiplin Pak Gunawan. Sebab jika anak besar tanpa disiplin, dia akan bertumbuh menjadi seorang manusia yang tidak berdisiplin. Dia sulit mencapai target yang dicanangkannya karena ia tidak mempunyai disiplin yang cukup. Ia pun sukar mengendalikan hasrat hatinya, apa yang diinginkannya mesti diperolehnya. Ya, jadi jika anak bertumbuh tanpa disiplin, dia akan menyusahkan bukan saja dirinya, tetapi juga orang di sekitarnya. Itu sebab sebagai orang tua kita tidak boleh ragu mendisiplin anak. Selama dilakukan dalam batas yang wajar, disiplin justru akan menempa karakter anak kita. Yang sulit bagi orang tua itu justru memadukan antara kasih dan disiplin itu, Pak Bang. Kebanyakan orang tua dan termasuk saya sendiri gitu misalnya, kan kecenderungannya itu kalau anak yang kita kasih, kita kurang memberikan disiplin. Dan anak yang kita disiplin, akhirnya memang kita kurang kasih. Betul sekali ya. Kita ini memang ya mesti mengakui kita ini susah untuk seimbang. Kadang-kadang ya kita ini ya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Jadi memang ya saya mengerti kita ini berusaha. Jadi kalau sampai pada akhirnya ya kita ini keliru, terlalu kasih, terlalu disiplin, ya kita ingatkan diri kita ada bahwa enggaklah, saya mesti berubah, saya mesti lebih menekankan kedua-duanya. Nah, yang saya juga mau tekankan adalah disiplin yang kita berikan mesti didahului oleh kasih. Jangan kebalik. Jangan dari kecil anak kita disiplinkan, tapi kita itu tuh nggak dekat sama anak. Itu melimpahkan kasih sayang kepadanya. Nggak bisa. Sebab kalau kita dari awalnya kedepankan disiplin, kurang kasih, anak udah kadung sakit hati, udah kadung akhirnya pahit. Dan kalaupun setelah itu kita mencoba mengasihinya, takutnya pintu sudah tertutup Pak Gunawan. Jadi sebaiknya kita kedepankan awalnya selalu adalah kasih sayang, limpahkan. Nah, waktu anak udah tahu dia dikasihi, waktu dia didisiplin, dia tahu dia didisiplin di dalam kasih. Dan dia tahu setelah didisiplin, dia tetap akan dikasih. Karena
ya kita juga nggak membuangnya, kita tetap ngomong sama dia, kita tetap ajak dia pergi, kita tetap bercanda dengan dia. Nah, di dalam kerangka itulah kita menerapkan disiplin. Pelajaran yang lain yang bisa kita peroleh apa, Bapak? Setelah anak dewasa, anak dapat tega menyakiti hati orang tua. Ya, jadi ini pelajaran kedua yang kita mesti terima ya, atau kita mesti juga petik, yaitu anak itu dapat tega menyakiti hati orang tua, Pak Gunawan. Oleh karena merasa nggak disayang oleh Yakub ya, ke-10 putra Yakub tega menyakiti hatinya loh. Tanpa keraguan sedikit pun mereka menjual Yusuf supaya selama-lamanya Yusuf tidak akan dapat berkumpul kembali dengan ayahnya. Walau mereka tahu tindakan mereka dapat menyakiti hati Yakub, mereka tetap tega melakukannya. Nah, jadi kita belajar Pak Gunawan bahwa anak dapat tega menyakiti hati kita orang tuanya. Ya, karena dia tahu bahwa tindakan atau keputusannya bisa melukai kita, dia tetap melakukannya. Singkat kata, anak dapat tidak peduli dengan perasaan kita. Yakub mengalaminya dan banyak orang tua telah mengalaminya pula. Nah, sudah tentu jika ini terjadi Pak Gunawan, kita akan sangat terluka ya. Tapi kita mesti menyadari bahwa sedekat-dekatnya anak dengan kita, setelah dewasa dia menjadi pribadi yang terpisah. Sebagai orang tua kita tidak dapat ya memisahkan diri dari ikatan batinnya dengan anak. Sampai kapanpun kita adalah orang tua dan dia adalah anak. Tetapi anak ya akan menjadi pribadi yang terpisah, dan kadang ya di dalam ya kelemahannya dia bisa akhirnya menyakiti hati kita. Ya, kalau saudara-saudara Yusuf ini menyakiti hati Yakub, itu kita bisa mengerti gitu Pak Boleh. Tetapi kadang-kadang anak itu ada yang sudah mendapat kasih yang begitu besar dari orang tuanya, masih berontak dan menyakiti hati orang tuanya dengan sengaja, Pak Boleh. Betul Pak Gunawan. Jadi ya kadang kita berharap dengan kita ini mengasihi anak, melakukan apa yang paling baik buatnya, anak akan berpikir 2 kali lah ya sebelum menyakiti hati kita, atau mungkin gak akan tega lah menyakiti hati kita. Tapi pada faktanya ya kita melihat anak-anak kok bisa ya menyakiti hati kita, meskipun ya nantinya ada yang akhirnya ya sadar mereka itu telah salah menyakiti hati kita. Tapi ada juga yang akhirnya juga nggak menyadari kesalahannya, tetap aja menganggap diri benar dan nggak begitu peduli dengan perasaan orang tuanya. Ada Pak Gunawan. Jadi ya saya udah melihat cukup banyak hal-hal seperti ini terjadi, dan nggak bisa nggak memang ya sangat kasihan dengan orang tua. Ya kalau mau dicari-cari kesalahan, sudah tentu orang tua ada kesalahan. Kita ini nggak pernah mengklaim diri nggak pernah ada kesalahan. Kita manusia berdosa sama seperti orang lain. Tapi kadang-kadang ya kita bertanya-tanya, kok anak itu kok ingatnya kesalahan kita, kok nggak mau lihat juga kebaikan kita, kok yang difokuskan kekurangan kita, apa yang kita berikan kepadanya kok itu yang nggak mau diingatnya. Apakah itu antara lain akibat kurangnya disiplin dari orang tua kepada anak ini? Karena orang-orang di sekelilingnya mengatakan kamu terlalu memanjakan anakmu gitu. Ada kalanya memang itulah penyebabnya Pak Gunawan, yaitu kita sebagai orang tua terlalu memanjakan anak, sehingga anak akhirnya itu egois luar biasa, nggak bisa menghadapi tekanan hidup. Kalau ada yang nggak benar dalam hidup ini nih, yang disalahkan adalah orang lain, termasuk kita orang tuanya, itu ada juga. Tapi ya saya juga nggak menutup kemungkinan Pak Gunawan adanya anak-anak yang memang berkarakter kurang baik. Sebab ya kita harus terima kenyataan, nggak mesti gara-gara orang tua baik mengajarkan anak dengan baik maka anak-anaknya akan menjadi baik. Nggak tentu memang. Jadi ada kalanya setelah besar mereka memilih menjadi seseorang yang sama sekali di luar kehendak dan harapan kita, dan mampu akhirnya melakukan hal-hal yang sangat salah dan melukai hati kita. Iya. Apakah ada pelajaran lain lagi Pak Boleh yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf dan keluarganya ini? Ada Pak Gunawan. Yang ketiga adalah setelah dewasa anak dapat berubah ke arah negatif, tapi dia pun dapat bertumbuh ke arah positif. Untuk suatu masa ya, ke-10 putra Yakub bertumbuh ke arah negatif. Mereka bersikap kejam kepada adik sendiri dan tidak peduli dengan perasaan ayah mereka Yakub.
Namun pada akhirnya mereka berubah ke arah positif. Bahkan sebelum mereka bertemu kembali dengan Yusuf di Mesir, sebetulnya mereka telah berubah loh. Mereka menyesali perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada Yusuf, dan mereka sekarang malah menyayangi ayah mereka Yakub. Diri yang tadinya cepat mengorbankan orang, sekarang menjadi diri yang siap mengorbankan diri sendiri. Nah, jadi ini pelajaran yang bisa kita petik ya. Sewaktu anak berubah ke arah yang negatif, jangan berhenti berharap dan berdoa. Tuhan belum selesai. Mungkin ia harus mengalami berbagai pengalaman terlebih dahulu sebelum ia sadar dan berubah ke arah yang positif. Satu hal yang mesti kita camkan adalah anak boleh berubah, tetapi kita sebagai orang tua tidak boleh berubah. Kita harus tetap menyayanginya. Suatu kita berdiri tegak dan tidak berubah, kita akan menjadi seperti rumah yang kokoh bagi anak. Ia akan memiliki keyakinan bahwa dia dapat kembali ke rumah tatkala ia berubah ke arah yang positif. Iya, tapi untuk perubahan yang demikian besar ya Pak Wali, itu kan tentu ada penyebabnya. Nah, dalam hal ini apa yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf itu berubah gitu Pak Wali? Saya kira memang ya mereka melihat ya betapa sakitnya hatinya, terlukanya ayah mereka. Sebab waktu Yakub bertemu dengan Firaun dan mereka bercakap-cakap, perkataan yang keluar dari mulut Yakub adalah usianya 130 tahun dan hari-harinya itu adalah buruk. Jadi dapat disimpulkan setelah mereka itu kakak-kakaknya Yusuf menjual Yusuf, mereka melihat tuh betapa hancurnya hidup Yakub. Dan saya duga itulah yang membuat mereka menyesal. Sehingga kita tahu walaupun mereka belum sadar bahwa Yusuf adalah adik mereka sebagai penguasa di Mesir, mereka telah berubah. Mereka itu tuh yang misalnya mencoba membela adik mereka. Waktu Benyamin diminta untuk tinggal, Yusuf memang berpura-pura ya meminta untuk supaya Benyamin yang ditangkap. Mereka nggak membiarkan, mereka mau justru mereka yang ditangkap supaya Benyamin bisa pulang. Dan apa yang menjadi perkataan atau alasan mereka, karena mereka berkata, ayah mereka sudah begitu sedih, sudah begitu hancur, mereka nggak akan tega lagi membiarkan adik mereka itu tuh nggak pulang ke rumah. Jadi kita lihat mereka telah berubah. Jadi saya duga yang pertama, kenapa mereka kok berubah? Mereka melihat ayah mereka hancur. Mereka benar-benar tuh sadar mereka telah menghancurkan hidup ayah mereka. Dan yang kedua adalah, nah ini yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf. Waktu mereka itu tuh bertemu dengan Yusuf sampai tidak tahu Yusuf adalah penguasa di Mesir. Salah satu yang mereka munculkan adalah ingatan waktu mereka menjual Yusuf. Bukankah anak itu menangis? Bukankah mereka itu tuh jadi sadar mereka telah berbuat hal yang sangat salah sekali kepada Yusuf, sehingga membuat dia begitu menderita ya. Nah, jadi kita lihat ya akhirnya mereka itu sadar mereka telah berbuat jahat baik kepada ayah mereka maupun kepada Yusuf sendiri. Nah, kita pasti juga mau ya melihat ini sebagai karya Roh Kudus ya. Roh Allah yang hidup dalam mereka sehingga menyadarkan mereka bahwa mereka telah berbuat salah. Tapi memang sejak awal di antara 10 orang kakak-kakak Yusuf ini memang ada yang membela Yusuf begitu Pak Pol ya. Ketika ditawarkan mau dibunuh, katakan jangan, tidak usah dibunuh tapi dijual saja gitu. Itu kan semacam perlindungan juga terhadap Yusuf itu. Betul, itu adalah kakak yang paling tua atau namanya Ruben. Dialah yang mencegah adik-adiknya membunuh Yusuf. Tapi ya kita juga harus terima kenyataan bahwa dia terlibat di dalam upaya ini nih awalnya. Dia terlibat. Jadi bisa jadi awalnya mereka itu tuh memang nggak membicarakan tentang membunuh Yusuf. Mereka hanya membicarakan tentang menangkap Yusuf. Tapi setelah menangkap, rupanya adik-adiknya itu semua bertekad membunuh. Makanya si Ruben lah yang mencegah mereka dan berkata jangan dibunuh. Dan akhirnya dijual saja. Iya, memang perubahan ini bisa terjadi beberapa kali gitu Pak. Boleh ada anak itu yang mula-mula baik, lalu jadi jahat, lalu baik, lalu jahat lagi ya seperti itu. Betul. Dan faktor lingkungan itu sangat besar pengaruhnya gitu Pak Pol. Itu juga betul ya Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang akhirnya terpengaruh oleh lingkungan.
sehingga akhirnya mengembangkan sifat-sifat yang jahat yang dipelajarinya dari lingkungan. Ada juga yang begini Pak Gunawan, anak-anak yang setelah besar dalam hidup tuh mengalami kegagalan Pak Gunawan. Jadi nggak berhasil dalam karirnya, nggak berhasil dalam pernikahannya misalnya deh ya, seperti itu. Nah anak-anak seperti ini juga bisa tuh nanti berubah, berkembang ke arah negatif setelah dewasa. Saya melihat ini juga ya cukup sering ya. Jadi anak-anak yang karena akhirnya mengalami kegagalan dalam pernikahannya lah, dalam karirnya lah, akhirnya itu berubah negatif sekali, berubah menjadi anak-anak yang tidak baik ya, yang nggak segan-segan berbuat salah, nggak segan-segan misalkan menipu orang dan sebagainya. Ini hal-hal yang dalam pelayanan kadang-kadang saya jumpai. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi loh Bapak ya. Jadi anak yang tadinya baik-baik lalu berprestasi dan berhasil di dalam usahanya, atau menikah dengan seseorang yang dia cintai tetapi tidak mencintai orang tua dari anak ini atau mertuanya gitu. Jadi anak ini juga bisa berubah juga gitu Bapak. Bisa Pak Gunawan, memang kita harus menerima fakta ya bahwa kita ini orang berdosa Pak Gunawan. Jadi ya sebagai orang berdosa ada kalanya kita ini yang melakukan kesalahan. Jadi ya nggak ada jaminan, nggak ada kepastian dalam hidup ini. Tapi ya kita harus melakukan bagian kita ya sebagai orang tua. Kita harus mendidik anak dengan sebaik-baiknya dalam kasih dan juga dengan disiplin yang cukup. Tapi apakah anak-anak akan pasti bertumbuh besar seperti yang kita harapkan? Belum tentu. Ada anak-anak yang pada masa-masa umur 20-an, 30-an baik-baik saja Pak Gunawan, nggak ada masalah. Di usia 40-an, 50-an, wah justru bermasalah besar. Sehingga si orang tua di usia tuanya itu berpikir katanya, aduh saya tinggal menikmati hari tua dengan cucu, apa akhirnya nggak bisa. Kenapa? Anaknya misalkan bercerai lah, anaknya kemudian nggak bisa ambil cucu, nggak bisa bertemu dengan cucu-cucunya lah. Mereka orang tua juga nggak bisa lagi ketemu cucunya karena anak-anak sekarang dibawa oleh pasangannya atau apa. Jadi begitu banyak masalah yang kadang-kadang harus dihadapi oleh orang tua. Ya, jadi apakah ada pelajaran yang lain lagi Pak yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang keempat dan terakhir adalah apapun yang terjadi pada anak dan apapun sikapnya terhadap kita, Tuhan tetap mempunyai rencana atas hidup kita. Pada kenyataannya, berkat dan pemeliharaan Tuhan tidak tergantung pada anak. Tuhan dapat mencukupi kebutuhan kita dan rencananya terus bergulir, kendati anak tidak lagi dekat dengan kita atau malah mengecewakan kita. Di saat Yakub berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir setelah ia kehilangan Yusuf, Tuhan membawanya kepada Yusuf. Tuhan memberinya tambahan usia 17 tahun untuk dinikmati bersama Yusuf yang telah menjadi penguasa di Mesir. Nah, kita mesti bersandar pada Tuhan, bukan anak. Ini pelajaran yang kita mesti ingat Pak Gunawan. Tiang hidup kita bukanlah anak, melainkan Tuhan sendiri. Tuhan pun mempunyai rencana untuk hidup kita, terlepas dari anak. Pemeliharaan Tuhan terus berlanjut, dan rencana Tuhan akan terus digenapi di dalam hidup kita, terlepas dari anak. Jadi, tunaikanlah tugas dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, dan anak pun bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita dapat menemukan kisah kehidupan Raja Daud Pak Gunawan. Dia pun pernah mengalami kesulitan yang besar setelah anak-anaknya dewasa. Putranya sendiri berupaya menggulingkannya. Namun, bagaimana kita lihat Tuhan besertanya. Rencana Tuhan terus bergulir dan pemeliharaan Tuhan terus berlanjut, walau anaknya berlaku jahat kepadanya. Nah, jadi kita ingat firman Tuhan yang berkata di Mazmur 18 ayat 31 hingga 32. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Nah, ini pegangan kita, Tuhan sendiri. Rencananya atas hidup kita dan pemeliharaannya atas kita
akan terus berlanjut terlepas dari anak. Ya, memang kita menyadari bahwa kita perlu bersandar penuh kepada Tuhan Allah kita, Bapak ya. Namun di saat-saat kita menghadapi anak yang mengecewakan kita, kita pun bertanya-tanya, apakah memang ini rencana Tuhan? Apakah memang ini kehendak Tuhan? Siapa yang salah? Anak atau kita? Itu seringkali menjadi pergumulan orang tua, Pak Bos. Betul, kita nggak bisa memang ya lepas tangan begitu saja. Kita memang harus juga introspeksi diri ya, Pak Gunawan. Sebab mungkin kita memang berandil di dalam masalah anak kita. Sebab poin pertama tadi yang saya sebut juga adalah ya apa yang kita tabur pada masa anak kecil ya akhirnya harus kita tuai juga pada masa anak besar. Namun ya kalau kita udah introspeksi, ya kita coba bereskan, kita juga minta pengampunan Tuhan, jangan ragu bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita akan terus berlanjut. Kita bergantung bukan pada anak, tapi pada Tuhan sendiri. Ya, tapi hubungan kita dengan anak itu bagaimana, Pak Bol? Apakah kita memang membiarkan anak itu sudah memilih jalannya sendiri dan kita pilih jalan kita sendiri atau bagaimana, Pak Bol? Tetap kita memelihara jalinan relasi ya, kita tetap mencoba untuk ya mengingatkannya, menyadarkannya, firman Tuhan kita berikan kepadanya. Jadi kita nggak berhenti berusaha dan nggak berhenti berdoa, Pak Gunawan. Tapi kan kita itu punya keterbatasan, Pak Bol ya, karena usia kita, karena tenaga kita dan keterbatasan finansial dan sebagainya, sehingga kita kadang-kadang sulit juga loh merengkuh anak yang seperti ini. Betul, kita memang harus sadar kita nggak punya kuasa apapun ya untuk membuat dia itu sadar atau bertobat, nggak bisa. Jadi kita lakukan bagian kita sajalah. Kita mencoba untuk ya membawanya kembali kepada Tuhan, menyadarkannya. Namun ya kita mesti juga menyerahkan dia kepada Tuhan. Tapi yang penting adalah kita mesti percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita tidak berhenti atau selesai ya gara-gara anak kita ini sekarang hidupnya seperti ini. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah anak setelah dewasa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan